Bukti apa yang dimiliki Richard Eliezer sehingga siap membela Brigadir Yosua dari tuduhan pelecehan seksual? Dan apa strategi kuasa hukum dalam menghadapi saksi baik dari ART maupun dari para ajudan Sambo? Kita membahasnya langsung bersama kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, serta pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Bang Roni, Bang Jamin. Selamat sore Bang Rinca. Selamat sore Pak Baik. Jamin, Mas Reza. Baik, saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, mungkin bisa Anda jelaskan, bisa Anda ceritakan untuk besok sidang dengan terdakwa klien Anda itu skemanya akan seperti apa? Ada berapa saksi yang dihadirkan dan apakah sidang Eliezer ini akan kembali digabung dengan Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal, Bang Roni? Iya Mas Reza, setelah penundaan 1 minggu persidangan, kami mendapatkan penetapan ya bahwa besok persidangan dia akan dijadwalkan tanggal 21 hari Senin pukul 10 pagi. Kemudian saksi-saksi yang dihadirkan ini ada 10 orang, 10 saksi yang dihadirkan dari pihak Polri ya. Kemudian terkait dengan persidangan, klien kami atau Baradae ini tetap digabungkan dengan Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Jadi skema persidangannya masih sama seperti persidangan yang sebelumnya. Oke, lalu bagaimana persiapan klien Anda untuk menghadapi sidang besok? Apakah tim kuasa hukum sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi sidang besok? Iya, terkait besok pemeriksaan saksi kan dari anggota Polri, kalau kami mengikuti bahwa sudah ada persidangan juga dari Obstruction Justice, kurang lebih tidak jauh ya yang disampaikan yang terkait dengan posisi dari Baradae atau Richard Eliezer ini. Kan ada beberapa catatan kami terkait dengan patuh dan taat, kemudian ada yang merasa terintervensi, kemudian kalau rekan-rekan media melihat bahwa sempat ditegur klien kami ini Baradae ketika diinterview oleh salah satu anggota Polres Jaksel yang disampaikan oleh FS bahwa jangan ditanya-tanya atau diinterview terlalu keras ya, karena mengingat dia psikologinya terguncang karena telah melakukan penembakan. Dan sebenarnya kan fakta-fakta yang sudah terungkap. Besok nanti di persidangan pemeriksaan saksi tentunya kami akan fokus terkait dengan 340 dan 338 ya yang didakwaan kepada klien kami. Kalau kami evaluasi dalam proses persidangan sebelumnya terkait dengan posisi relasi kuasa sudah sangat jelas, menjelaskan posisi dari klien kami, kemudian tentang psikologi juga sudah disampaikan dalam persidangan berikutnya bahwa dalam posisi klien saya adalah posisi klien saya melaksanakan perintah dalam keadaan takut, dan ini sudah terbukti ya di persidangan. Kemudian yang disampaikan oleh para ADC juga sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien saya terkait fakta-fakta, kemudian asisten rumah tangga juga yang ada yang mencabut BAP dan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer atau Baradae. Selanjutnya kami akan fokus kepada pemeriksaan saksi-saksi berikutnya. Sebenarnya kami melihat sudah mengkerucut ya Mas Reza, bahwa fakta-fakta sudah terungkap, sudah mengkerucut terkait di sini kan 340 adalah perampasan nyawa seseorang. Kemudian dalam hal ini klien saya sudah secara terbuka jujur menyampaikan bahwa siap bertanggung jawab dan menyampaikan bahwa dia melakukan penembakan, kemudian FS juga melakukan penembakan. Kemudian ini kan fakta-fakta persidangan sebenarnya sudah terungkap ya, bahwa dalam perkara ini bahwa terkait dengan pembunuhan berencana, fakta-fakta sudah terungkap dari para ADC terkait dengan sarung tangan, kemudian senjata HS, ini kan sudah terungkap. Nanti besok kami akan fokus kepada pemeriksaan saksi dan kemudian nanti akan dihadirkan juga para ahli, kemudian balistik, forensik juga akan kita gali keterangannya terkait dengan posisi dari Baradae atau Richard Eliezer. Seperti itu. Oke, saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, apakah betul menurut Anda bahwa sekarang ini perjalanan sidang ini sudah mulai mengerucut, fakta-fakta sudah mulai terungkap, artinya kita akan melihat langsung bagaimana persidangan ini sudah mengarah kepada proses ataupun kronologi lokasi ataupun proses kejadian yang ada di lokasi penembakan, atau seperti apa menurut Anda, Bang Jamin? Ya, terima kasih Mas Reza dan para pemirsa Metro TV. Kita lihat ini tentu apa yang sudah diperiksa adalah saksi-saksi yang sudah melihat langsung, yang merasakan dan mengalami adanya suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi
baik itu saksi-saksi ADC maupun saksi-saksi ART yang melakukan kegiatan pada saat terjadinya tindak pidana maupun sebelum tindak pidana dilakukan. Tetapi kita lihat setelah tindak pidana dilakukan, ada beberapa penyidik, baik itu dari penyidik Polda maupun penyidik dari Polres Jakarta Barat, yang Jakarta Selatan, yang melakukan olah TKP. Nah, ini sangat penting untuk melihat apakah ada tidaknya suatu perbuatan yang menghilangkan olah TKP tersebut menjadi bersih sehingga susah dideteksi, baik sidik jari maupun hal-hal lainnya, atau orang-orang yang memang langsung melakukan olah TKP tersebut. Kita lihat di situ ada penyidik reserse Jakarta Selatan yang melakukan polis line dan juga mengambil bukti-bukti yang diserahkan kepada penyidik di Polda, dan Polda juga sudah melakukan laporan kepada Satgasus yang sudah menangani perkara ini. Dan selain ini saya kira nanti saksi-saksi akan menerangkan suatu perbuatan setelah terjadinya tindak pidana. Jadi bukan mereka menerangkan sebelum terjadinya suatu tindak pidana ya. Jadi mereka tidak langsung dan tidak melihat langsung adanya suatu perbuatan tersebut, tapi setelah tindak pidana itu dilakukan. Nah, Mas Reza, kalau nanti ada suatu kaitan-kaitan yang sebelumnya terkait dengan isu-isu pelecehan, saya kira tidak ada lagi hal-hal yang bisa disampaikan karena mereka sendiri tidak tahu ya. Kalau saksi-saksi ini adalah penyidik, semua dari Mabes Polri, Jakarta Selatan atau Polda, mereka juga tidak ada kaitannya terkait dengan adanya isu-isu tersebut. Jadi saya kira lebih kepada bagaimana mereka melakukan olah TKP dan pemberian barang-barang bukti dan pemeriksaan barang-barang bukti. Begitu Mas. Baik. Bang Jamin, tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Roni ya, bahwa 10 saksi besok semuanya dari pihak kepolisian, bagaimana ini akan mempengaruhi psikologis dari Barada Eliezer. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bang Jamin dan juga Bang Roni. Saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, jika melihat persidangan 2 pekan sebelumnya, dari 12 saksi saat itu yang diminta hadir, hanya 5 saksi yang hadir di persidangan, dari petugas PCR, sopir ambulans, serta pihak provider telekomunikasi. Namun di sidang Sambo besoknya hadir juga dari pihak ART, lalu juga ajudan Sambo. Sebenarnya strategi apa yang ingin disampaikan oleh JPU, Bang Jamin? Ya, jadi JPU ini tentu ingin membuktikan apakah pasal 340 itu dan 338 terbukti. Kita nggak usah bicara 338 karena ini hal yang menurut saya sudah dapat dibuktikan, tinggal nanti bagaimana para pihak ini bisa apakah ada perbuatan alasan pembenar atau alasan pemaaf dan mengurangi masa hukuman terhadap para pihak tersebut. Yang dipermasalahkan di sini adalah tentu di pasal 340-nya. Apakah ada perencanaan sidang Baradae, sidang juga RR dan juga Kuatmaruf ini sebenarnya ini adalah gambaran kecil terhadap sidang berikutnya, yaitu sidang FS dan PC. Jadi apa yang akan digali pada sidang ini akan juga itu juga nanti yang akan digali dalam sidang Ibu PC dan juga FS. Jadi ini sangat penting ya untuk bisa membuktikan apakah dari saksi-saksi yang dihadirkan ini jaksa ingin membuktikan bahwasannya ada nggak penerapan pasal 340 yang benar atau tidak. Tapi Mas Reza, saya khawatir begini Mas Reza ya. Penasihat hukum ini kan suka lari ya. Artinya mereka nanti kemungkinan besar mereka akan bertanya kalau ART ya ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan isu yang mereka selalu majukan, yaitu isu tentang pelecehan seksual atau kepribadian ganda dan lain sebagainya. Saya kira nantinya jaksa harus bijaksana untuk mengajukan keberatan apabila isu-isu itu menjadi bahan pertanyaan, sehingga hakim lebih fokus nanti untuk mengarahkan semua pertanyaan-pertanyaan itu ke arah substansi, yaitu terkait dengan 340. Kalau tidak melakukan keberatan, maka nanti yang menjadi pokok pemeriksaan jadi buyar dan waktunya juga terbuang. Habis percuma hanya untuk membicarakan tentang pelecehan seksual itu dan juga tentang hal-hal lain. Jadi begitu Mas Ujah. Jadi kekuatan jaksa harus langsung keberatan kalau sampai ada bicara tentang kepribadian ganda dan terkait dengan pelecehan seksual. Begitu pendapat saya. Bang Jamin,
Untuk besok dengan 10 saksi dari pihak kepolisian, apakah ini juga bisa dibilang akan mengganggu psikologis dari Barada Eliezer? Ya tentu kalau dari sisi kepangkatan, ya Barada Eliezer ini kan paling rendah pangkatnya, termasuk berhadapan dengan para penyidik-penyidik. Saya tidak melihat apakah dia akan memberikan keterangan yang sudah dinyatakan sebagai hal yang benar, ya pasti dia terangkan. Nah, cuma memang pada saat tadi dikatakan dia diperiksa, kan pada saat itu di bawah tekanan, ya, di bawah tekanan, dan di situ juga ada FS pada waktu pemeriksaan tersebut. Jadi saya kira sekarang sudah bebas, dia bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak terikat lagi tentang apa yang sudah diberikannya sebelumnya, sudah diperbaharui ya sampai 3 kali BAP itu sudah berubah sampai saat ini. Jadi saya kira tidak ada lagi hal yang membuat dia menjadi khawatir, takut, apalagi dengan perlindungan LPS bagi GC. Saya kira tidak ada hal lagi lah ya Mas Reja yang perlu dikhawatirkan dan rasa kekhawatiran terhadap berhadapan dengan para saksi-saksi ini. Begitu Mas Reja. Oke, Bang Roni, tentunya ini tidak mudah bagi Eliezer mengingat persidangan digelar bersama terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Bagaimana memastikan bahwa Barada E tidak tertekan dan tetap yakin dengan pendiriannya itu? Ya kalau Mas Reza kita amati ya, kemarin waktu pemeriksaan dari Ajudan Romer, kan di situ kelihatan ya ketika terdakwa Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia tidak melihat penembakan karena ada panggilan dari Henry Toki ya, dari HT. Tapi ketika kita tanyakan kepada saudara Romer sampaikan bahwa tidak ada panggilan. Pertama. Yang kedua juga, waktu di rumah Saguling, kan saudara Ricky Rizal ini dipanggil lewat Henry Toki. Itu ditanyakan juga kepada saksi Romer ya dan saksi Prayogi, apakah mendengar panggilan Henry Toki, karena mengingat mereka itu satu saluran ya, pasti kalau satu manggil kan kedengeran semua. Itu terbantahkan juga bahwa tidak ada panggilan Henry Toki. Nah di sini menjelaskan bahwa ketika persidangan pun digabung, Richard Eliezer tetap konsisten ya. Dia tetap sampaikan apa yang sebenar-benarnya, bahwa mengingat bahwa dia adalah sebagai status justice collaborator, dia harus dilindungi secara undang-undang, kemudian undang-undang perlindungan saksi dan korban sudah mengatur terkait nanti peringanan. Maksud saya bahwa kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Kejujuran dari Richard Eliezer, kemudian konsisten dari Richard Eliezer, kemudian dalam persidangan dia menyampaikan sebenarnya, didukung dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya ya. Itu kan sudah mulai terbuka dan sudah mulai terungkap di persidangan ini, sudah mengkerucut terkait dengan intellectual leader, otak dari pembunuhan berencana ini. Kalau klien saya ini kan hanya sebagai alat, bahwa dia diperintah, kemudian dia melaksanakan, kemudian dia sebagai alat, karena dia di bawah kuasa, karena yang memerintah ini Jenderal Bintang 2, dia pangkat paling rendah, Bayangkara 2. Kemudian terkait dengan perintah ini, kalau saya amati bahwa pernah juga disampaikan oleh pengacara dari FPS bahwa mereka sampaikan bahwa ada perintah. Cuma diksinya aja yang kemarin masalah hajar dan tembak. Tetapi kan dalam hal ini, dalam pemeriksaan saksi dari ajudan menjelaskan kan bahwa ada senjata HS jatuh, kemudian ada sarung tangan. Walaupun dibantah terkait sarung tangan, karena kalau dilihat ya dalam rekonstruksi, karena tertutup CCTV-nya dengan mobil ya. Nah terkait dengan saudara Romer sudah sampaikan ada sarung tangan, nah kemudian klien saya sampaikan sarung tangan, ini kan merupakan fakta-fakta petunjuk ya. Kemudian dengan penembakan ada senjata HS, kemudian klien saya menembak. Nah terkait besok juga nanti kan dihadirkan juga dari anggota Propam, kami akan sampaikan, kami akan menanyakan terkait dengan berita acara pemeriksaan yang sudah dituangkan dalam penyidikan. Kami harapkan bahwa yang disampaikan ini sama ya, sesuai ya, bahwa kan ini di bawah sumpah, kemudian harus menyampaikan sebenar-benarnya terkait dengan posisi dari Baradae. Sebenarnya Mas Reza, evaluasi kami dari sidang pertama sampai yang kelima ini ya, kami melihat bahwa sudah mengkerucut semua proses sudah menuju kepada intellectual leader yang tadi saya sampaikan, bahwa pembunuhan ini ada otaknya atau perencanaan pembunuhan ini, kemudian dari bukti-bukti kemudian sudah mengkerucut, dan kami harapkan bahwa besok persidangan juga pun saksi-saksi, kalau saya lihat saksi-saksi kan kemarin dalam persidangan obstruction justice mereka sudah sampaikan secara terbuka ya mengenai relasi kuasa, kemudian merasa terintervensi, hal-hal itu kan sudah diungkapkan di persidangan. Baik.
Saya terakhir ke Bang Jamin, apakah artinya dengan pendapat yang disampaikan oleh Bang Roni tadi, artinya hakim dan JPU sebenarnya sudah siap untuk mengkonfrontir para terdakwa, terutama untuk membahas seperti apa peristiwa penembakan itu? Karena kan kita lihat di sini masih berputar-putar di persoalan Magelang juga sempat disinggung ya di persidangan sebelumnya. Nah, apakah ini sudah siap untuk digali oleh hakim terkait dengan seperti apa peristiwa penembakan? Ya, jadi Mas Reza, prosedur terkait dengan pemeriksaan saksi di dalam KUHP Indonesia itu, kita setelah saksi-saksi dianggap cukup, maka akan ada pemeriksaan terhadap ahli. Ahli dulu, setelah ahli semua diperiksa, maka nanti para terdakwa akan diperiksa menjadi saksi kepada terdakwa yang lainnya. Itu yang sering disebut sebagai saksi mahkota. Jadi setelah nanti keterangan para ahli, apakah para ahli balistik, forensik, bedah mayat, untuk penyebab kematian dan lain ahli pidana tentunya nanti, dan itu setelah itu baru nanti para terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Nah, tentu saya tidak tahu, kalau saran saya sih sebaiknya dipisahkan, jangan diperiksa secara bersama-sama. Kalau contohnya seperti ini, pemeriksaan terhadap terdakwa Baradae, Kuatmaruf dan juga RR diperiksa secara bersama, saya khawatir tentu nanti ada pertentangan di antara mereka yang berbeda gitu ya. Jadi kalau bisa saksi di antara mereka berpisah begitu. Jadi tergantung kepada masing-masing, jadi jangan disatukan. Nah itu setelah itulah baru nanti akhirnya jaksa penuntut umum akan melakukan tuntutannya. Jadi terlebih dahulu akan dilakukan, masih panjang nih kelihatannya Bang Reza, terkait dengan ahli yang akan diperiksa setelah para saksi-saksi kalau dianggap sudah cukup begitu. Baik, kita akan kawal terus jalannya sidang. Terima kasih kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, beserta pakar hukum pidana Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.